Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovio Distian, NRP 10 dari kelas 2 D4 IDA. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu ke-14 dari mata kuliah praktikum AI. Jadi di sini ada step untuk mount Google Drive agar Google Colab ini bisa terhubung dengan Google Drive dan bisa mengakses file data yang akan diolah. Kemudian ini ada sekumpulan library yang akan digunakan dalam proses praktikum ini. Ada Pandas, ini digunakan untuk library yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian Minmax Scalar digunakan untuk normalisasi, dan Seaborn dan Matplotlib ini digunakan untuk mengolah atau menampilkan sebuah visual grafik. Kemudian ada ini label digunakan untuk encoding, tapi saya lupa untuk menghapus soalnya datanya sudah angka semua, tidak ada teks kategori, jadi saya akan hapus. Kemudian ada library training template, ini digunakan untuk membagi data jadi dua data, yaitu data training dan juga data testing, yang mana data training adalah berisi sekumpulan data yang akan diolah dan nanti akan dibandingkan dengan data testing. Kemudian ada akurasi score, ada classification report, confusion matrix. Itu adalah yang akurasi itu library untuk memprediksi model yang benar dengan jumlah data. Kemudian yang classification digunakan untuk menampilkan ringkasan lengkap dari precision, recall, dan juga F1 score. Yang terakhir ada confusion matrix. Itu adalah library matrix yang menunjukkan banyaknya prediksi benar dan juga yang salah. Kemudian di bawahnya ada precision score, recall score, F1 score. Itu yang precision digunakan untuk menunjukkan seberapa sering model benar saat prediksi positif. Kemudian yang recall digunakan juga untuk menentukan seberapa banyak kasus positif yang ketemu. Nah, yang F1 itu kombinasi antara precision dan juga recall. Kemudian ada library Neighbors, itu digunakan untuk klasifikasi KNN. Kemudian ada Gaussian NP, itu digunakan untuk naive bias. Sebenarnya ada 3 naive bias, tapi kita pakai Gaussian karena Gaussian itu lebih cocok untuk data numerik, data yang berisi angka-angka. Dan ada MLP untuk apa, neural network, dan ini input warning digunakan ketika kita mau melakukan klasifikasi pakai neural network, karena biasanya di ketika kita ngeran kayak ada hasilnya, ada kayak warning gitu, jadi gunakan ini biar warningnya hilang. Kemudian karena NRP saya genap, jadi saya dapat data yang berisi student performance, data yang berisi 2390 entry dan 15 kolom, yang isinya adalah fitur numerik berisi age, study time, weekly, absen, GPA. Kemudian ada kolom yang berisi fitur kategori seperti gender, ethnic, igni, parental duration, tutoring, parental support, ekstrakurikuler, sport, musik, volunteering. Kemudian ini grade class adalah data test. Data test itu patokan yang digunakan untuk data training. Kemudian ini kita menyambungkan juga dari Google Colab ke Google Drive. Di sini kita mengakses langsung filenya dari Google Drive, dan ini data student head karena
Nama filenya kita namakan dengan data student. Jadi kita tulis di sini data student dan head digunakan untuk menampilkan 5 data yang paling awal. Nah, ini ada tampilan dari 5 data tersebut. Kemudian ada data preparation. Nah, di data preparation ada proses untuk membersihkan data. Ini digunakan untuk jaga-jaga siapa tahu di data tersebut ada data yang duplikat seperti ini. Jika ada data duplikat, kita hapus dengan pakai data apa titik drop underscore duplicates kurung. Kemudian ini digunakan untuk ketika ada data yang isinya nol atau isinya tidak ada. Jadi kita hapus. Kemudian ini kita mencetak data tersebut. Tapi di hasilnya cuman ada 5 teratas dan 5 terbawah karena ya datanya sangat banyak jadi cuman ditampilkan 5 teratas dan terbawah aja. Kemudian lanjut ke proses normalisasi pakai Max Scaler. Ini kita membuat objek, kemudian kita namakan scalar dari hasil dari library Max Scaler, kemudian kita masukkan data student yang tadi pakai copy, kemudian kita masukkan ke data scaler. Dari data scaler kita normalisasikan data yang rentang isi rentang datanya itu agak banyak. Jadi biar lebih simpel, kalau dinormalisasikan itu rentang datanya diubah dari 0 sampai 1 biar lebih mudah. Nah, karena age, contoh data kolom age isinya bisa banyak ini. Jadi kita lakukan normalisasi biar lebih simpel. Kemudian study time weekly ini juga beragam rentangnya. Kemudian absence juga beragam, ada yang 0, ada yang 26, sangat panjang rentangnya. Kemudian ada GBA juga. GBA ini banyak apa variannya. Jadi kita lakukan normalisasi. Kemudian kita ingin melihat hasil normalisasinya. Nah, ini S-nya jadi 0, kemudian ini 1, yang awalnya 17, 18, 15, 17, 11. Di times tadinya juga jadi 0,000, tapi di sini 19, 15, 4, 10, 4. Ya, seperti itulah proses normalisasi. Kemudian kita lanjut ke EDA, yaitu proses eksplorasi data analis. Di sini kita melakukan untuk proses melihat struktur data. Kita ini untuk melihat apa saja kolom-kolom yang ada di data tersebut. Ya, hasilnya ada 15 kolom yang sudah dicetak di sini dan ditampilkan. Kemudian ada student describe. Ini menampilkan kayak count min, STD, min, 5%, 50%, 75, dan max. Count di sini menghitung semua total dari misal data student totalnya ada segini dan ini data umur totalnya ada segini, data gender totalnya ada segini, dan ya seperti itu banyak semuanya. Totalnya untuk min ini kita menghitung rata-rata dari tiap kolom. Kemudian min kita mencari nilai terkecil dan max kita mencari nilai yang paling besar. Di sini 25% ini ada data dari kuartal 1, ini kuartal 2, dan ini yang kuartal 3. Kemudian kita akan menampilkan diagram. Di sini saya menampilkan 4 data distribusi GPA, GPA versus studi time weekly, GPA berdasarkan pendidikan orang tua, GPA ikut ekstrakurikuler dan tidak ikutnya. Uh, di sini kita pakai library SNS Seaborn atau Seaborn ini buat menampilkan kotak grid
dari diagramnya dengan background yang agak gelap dan ada gridnya, ada kotak-kotaknya, garis-garisnya. Dan ini untuk ukuran dari kanvas yang ada. Lihat klik 22,1 ini maksudnya kita membagi kanvasnya menjadi 2 kali 2 dan satu ini berarti kita menempatkan grafik tersebut di posisi yang kiri atas. Kemudian ada kita pakai siphon lagi lebarnya, kita ambil data apa kolom dari data student dengan pin 20. Pin 20 maksudnya kita menampilkan 20 batang yang ada di diagram. Kemudian KDE true ini buat garis ininya dan diberi warna stripe blue. Kemudian kita beri titel distribusi GBA. Dan GBA grafik yang kedua perbandingan antara GBA dan study time weekly dengan menempat dengan 222 berarti tandanya terletak pada kanan atas. Dan ini di posisi X kita memakai data dari study time weekly, kemudian yang garis Y kita memakai data dari GPA, yang mana kita dapatkan datanya tersebut dari data student. Dan alpanya kita buat 0,6 agar ketika ada yang seperti ini, ada yang bertumbukan itu kelihatan. Kalau misalnya dirubah jadi satu, nanti yang bertumbukan ini tidak akan kelihatan soalnya opacity-nya 100%, jadi nggak kelihatan lah. Kalau misal 0,5, 0,6 itu bisa lebih kelihatan. Kemudian lanjut ke grafik selanjutnya, pendidikan orang tua. Ini 223 berarti di kan kiri bawah. Kemudian data garis yang X kita pakai parental education dan Y kita pakai dari GPA, sama juga pakai data student datanya. Ini datanya seperti ini. Kemudian data terakhir ikut ekstrakurikuler atau tidak berdasarkan GPA, sama seperti grafik yang ketiga. Kemudian PLT tight layout, kemudian show untuk menampilkan kanvasnya. Kemudian kita lanjut ke proses processing. Nah, di sini ada proses split data, yaitu membagi data jadi dua data. Jadi kalau di sini data X dan juga Y. Yang data X kita ambil juga dari data student, cuman yang kolom grade class sama student ID ya kita pakai soalnya. Kalau grade class ini kan buat apa? Buat tes, data tes, data tes. Kemudian yang X ini data training. Jadi kalau ini dipakai ya curang dong nanti. Kemudian data student ini nggak penting soalnya cuman urutan nama dari urutan siswa yang nggak penting lah kalau dipakai. Jadi kita dropkan kolom grade class dan juga student ID. Kemudian di Y, data Y kita pakai untuk data testing yang isinya hanya grade class. Karena ini emang patokan benarnya di sini. Dan kita lakukan split data sebanyak 80% training dan juga 20% testing. Di mana test size-nya 0,2, jadi data testingnya pasti 20%, kemudian sisanya masuk ke data training yaitu 80% tadi. Kemudian random state ini agar pembagian datanya sama setiap kali dijalankan, dan ada stratify
untuk memastikan proporsi seimbang di training dan juga di data testing. Lalu ini kita mencetak hasilnya, hasil dari X-train dan X-test. Lalu ini ada normalisasi lagi. Kalau yang pertama tadi proses normalisasi yang pertama kita melakukan normalisasi dari keseluruhan data, yaitu nggak kita bagi jadi dua kayak tadi. Kalau ini masih satu data student, kita pakai semua dan kita seleksi kalau mana yang emang bisa dilakukan normalisasi. Tapi yang eh, bawah ini beda karena kita sudah melakukan split data sebelumnya, jadi datanya ada dua. Nah, di sini dari hasil split tersebut kita lakukan normalisasi, tujuannya untuk bisa menjalankan klasifikasi KNN dan juga neural network. Karena kenapa kita harus melakukan KNN dan neural network? Karena kalau kita lakukan di KNN itu agar hitung jaraknya sesuai, sama semua, maksudnya adil, nggak ada yang berbeda. Dan kalau di neural network itu agar bobotnya bisa disesuaikan. Kalau data bobotnya bisa disesuaikan, nanti prosesnya jadi tidak lambat gitu. Nah, seperti yang pertama kali tadi kita extract scale, kemudian pakai fit transform dari data extract, kemudian data tersebut disimpan ke extract scale. Lalu ada juga yang tes, kita lakukan normalisasi juga masuk ke data sini, kemudian ini dicetak jadi seperti ini. Cuma nampil tiga ya di sini, tiga teratas dan tiga ke bawah. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu klasifikasi dengan tiga metode. Yang pertama nearest neighbor. Ini kita pakai library yang sebelumnya, yang di atas tadi kita pakai library khusus buat nearest neighbor. Kemudian kita tentukan eh, tangga terdekat itu jumlahnya ada berapa. Kalau di sini ada 5, berarti kita cari 5 tetangga terdekat. Kemudian ini buat training datanya, kita pakai data yang sudah dinormalisasi dan juga data Y. Dan ini ya, jadi ini tadi buat memprediksi dari data X test scale, jadi simpan ke Y berat KNN. Dan ini juga sama, bedanya nggak ada neighbornya, kita nggak perlu cari tetangga kalau pakai net Bayes. Sama juga ini buat training, pakai data yang train, Y-train, dan X-train. Kemudian prediksi, kemudian dilakukan ke variabel ini juga dari data X-test. Kalau yang neural network nah ini tadi hasil dari import warning, dari ya ini import warning, biar ketika kita melakukan run ke neural network tidak muncul hasil warning. Kemudian selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini ada hidden layer size 50 dan 20. Dan layer fungsinya untuk sebagai tempat data diproses, dan 50 ini maksudnya berarti layer pertama yang digunakan untuk menangkap pola awal dari data, dan di layer kedua yang nilainya 20 digunakan untuk menyaring hasil dari layer 1 supaya hasilnya tidak terlalu besar. Dan ada max iter, ini maksudnya kayak maksimal maksimal looping lah, maksimal epoch, itu 500 kali. Dan ada random state seperti di awal, itu sebagai membagi data agar sama tiap kali dijalankan. Dan ada ya sama seperti sebelumnya, training data dari X train dan Y train. Lalu ada prediksi,
pakai data dari X-test scale, kemudian masuk ke proses confusion matrix. Sini ada evaluasi confusion matrix di mana pakai y true yang maksudnya y test dan y prep yang maksudnya ini apa, ini y prep KNN, ada y prep NB, ada y prep MLP, dan ada title. Ini confusion matrix mengambil data dari y true dan y prep dimasukkan ke dalam CM, dan ini ada buat ukuran kanvasnya, dan ini berisi data enot, maksudnya angkanya itu tampil di dalam kotaknya, kemudian FMT sama dengan D, maksudnya angka yang muncul harus bilangan bulat, kemudian CMAP plus, maksudnya warnanya blue, dan kemudian di ini maksudnya titel buat judul dari tabelnya, kemudian di garis Y ini buat ngasih keterangan datanya data aktual, kemudian garis X diberi keterangan predicted, kemudian VLT show untuk menampilkan grafik tersebut. Kemudian di Canary Snackboard ini buat menampilkan grafiknya, kemudian ini akurasi pakai dari library yang sudah di awal tadi saya sebutkan, kemudian precision juga pakai precision score, recall ada recall score, F1 score pakai library dari yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian ini ada average. Average itu maksudnya hitung rata-rata kelas dengan lihat banyaknya data yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, kenapa akurasi tidak pakai sedangkan precision recall F1 pakai? Karena di akurasi itu sudah dihitung prediksi benar dari semua data yang ada. Kemudian ada classification report. Ini menunjukkan ini data dari precision recall F1 dan juga support. Dan ini juga sama seperti sebelumnya, cuman kita pakai YPRED NP karena ini proses naive Bayes, jadi nggak pakai YPRED KNN. Dan seterusnya juga sama seperti tadi. Ini hasilnya. Dan ini sama juga seperti sebelumnya, cuman beda di bagian ini. Dan lanjut ke bawah, kita menghitung dan mencari mana metode klasifikasi yang paling baik yang dilakukan. Di awal kita membuat model dengan cara menyimpan akurasi dan juga F1 score dari masing-masing klasifikasi. Kemudian di bagian ini kita melakukan print. Ini buat menampilkan ininya 20 buat jarak antara model dengan kata setelahnya. Kemudian ini 12 sama jaraknya antara akurasi dan F1 12. Dan ini loop untuk mencetak atau menampilkan model yang sudah dibuat sebelumnya di awal. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini dan ini mencetak hasilnya dengan format 4 angka di belakang koma, dan kemudian kita mencari metode terbaik dari line ini, dan ini menampilkan metode terbaik yang telah dipilih, dan hasilnya metode terbaik adalah neural network dengan akurasi 0,7871 dan advanced score 0,7808.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.